damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Awal Ramadan itu ada beberapa cara untuk menentukan awal Ramadan. Ada yang sebagian itu ada yang isbatul imam, juga ada menggunakan penanggalan atau dengan hisab. Biasanya yang diributkan itu bukan awal Ramadan, tapi Idul Fitri yang ribut biasanya. Bagaimana cara menentukan awal Ramadan? Saya ambil singkat saja. Intinya bahwa untuk menentukan awal Ramadan dan mengakhiri Ramadan adalah kita menunggu hasil isbat dari pemerintah. Jangan ikut-ikutan hal yang di luar isbat, karena nanti akan menimbulkan kekacauan biasanya. Jadi kita tunggu saja isbat pemerintah kapan awal Ramadan dan kapan akhir Ramadan. Yang kedua, mengenai puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang pertama harus dimulai dengan niat. Untuk masalah isbat, ada mereka tadi itu membuat iskal, kadang-kadang itu pemerintah yusofu bit tahawur. Pemerintah tadi itu adalah karena sudah tahawur. Tahawur ini apa ya? Ngawur begitu ya. Jadi tidak pakai dasar dalam mengisbat. Sekarang yang perlu dibahas bagaimana untuk menjawab daripada pendapat yang demikian ini. Ini saya baca ada di dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti. Jadi tolong ini jangan hanya sekedar untuk dengar, tapi ini adalah muskilah yang umum ya, sehingga ketika itu terjadi nantinya kamu ada bisa menjawab gitu ya. Di dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti halaman 214 juz 1, qala syekhuna afta Syekhul Islam Zakaria wa a'immatu asri tab'ani jamaah annahu law thabata as-shaum awil fitru indal hakim lam yajib as-shaum awalau wal fitru akhirau liman syakka fi sihhatil hukmi li tahawuril qadi aw li adami ma'rifati bima yakdahu fi syuhud haitsu waqa'al hukmu, tetapi titik qultu, kata beliau, haitsu waqa'al hukmu ala wajhin makbulin walam yakun hukmu mimma yunqadu fi qada'ul qadi fala ma'na li syakkil mukallaf. Di dalam penjelasan ini sampaikan pada dasarnya memang bagi orang yang meragukan atas kebenaran keabsahan ketetapan hakim karena tahawurnya, karena kesembronoannya, itu memang dia tidak diwajibkan untuk memulai awal Ramadan ketika isbat, tidak wajib mengikuti isbat tadi. Tetapi kata musannifnya Abdul Muslim Safti ditambah lagi, hanya saja kalau memang ketetapan hukum hakim itu sudah zahirnya sudah memenuhi persyaratan, hanya karena semata-mata was-was saja, fala ma'na li syakkil mukallaf, itu tidak dianggap, kecuali kalau dengan tanda-tanda sebagaimana dulu saya lupa tahun berapa pernah ada ketika zaman Orde Baru ketetapan pemerintah itu menggunakan hisab, tidak menggunakan ru'yah. Padahal ketetapan pemerintah isbat itu harus berdasarkan ru'yah, tidak boleh berdasarkan hisab. Nah, jika demikian maka ketetapan hakim tadi tidak dianggap. Tetapi kalau semata-mata karena curiga saja, fala ma'na li syakkil mukallaf. Sebagaimana dalam kitab Umdatul Mufti juz 1 halaman 214. Jadi kalau disebutkan tahawur itu berarti pemerintah dikatakan tahawur yang kita tidak mengikuti pemerintah kalau memang pemerintah tidak ada dasar hisab dengan pasti. Tidak ada dasar ru'yah dengan pasti, kan gitu ya. Artinya menolak ru'yah yang ditetapkan dengan selain ru'yah. Tetapi kalau memang pemerintah masih membuat dasar ru'yah di dalam menetapkan, atau pemerintah tadi itu tidak memakai hisab dalam menetapkan, maka kita
diwajibkan untuk dengan itsbat pemerintah, kan gitu ya, mengikuti itsbat pemerintah. Nah, bagi yang tidak melakukan puasa itu dengan hisabnya sendiri, kan gitu ya. Nah, jadi tahawur di situ adalah pemerintah tidak pakai dasar hisab, tidak pakai dasar ru'yah, itu adalah tahawur. Gitu ya, gitu ya keputusannya Mas ya. Baik. Kemudian khususnya ketika mengakhiri Ramadan untuk beridul fitri, pada dasarnya diperbolehkan bagi hasib untuk menggunakan hisabnya menurut sebagian ulama. Hanya saja tidak boleh izhar lil amah, tidak boleh untuk diumumkan kepada orang secara luas karena dapat menimbulkan kericuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Umdatul Mufti Mustafti juga, la yajibu 'alal munajjim as-shaum bihisabihi wa yajuzu al-amal bihisabihi duna ghairi. Ilangqal wala yajuzu idharu dzalika lil 'amah. Jadi meskipun hasib itu ada pendapat yang boleh untuk amal nafsi, tetapi yang perlu diperhatikan bahwa dia tidak boleh untuk menampakkan kepada amah. Li'annau yuqim fil haram. Kenapa? Karena kalau diikuti tanpa dengan tepat, akibatnya mereka akan terjerumus kepada keharaman. Dan juga mestinya kalau mereka mau melakukan hisabnya wajib untuk di ikhfa. Wa yajibu alaihi ilzamu bidhi syar'i wa yakhfi shaumahu. Dan apabila dia mengamalkan hisabnya boleh, tapi harus mengikhfakan atau menyamarkan. Demikian juga ketika mengakhiri Ramadan, kadang-kadang hasib itu juga menggunakan hisabnya untuk memulai Idul Fitri, boleh pada dasarnya menurut sebagian ulama, tetapi tidak boleh izhar lil ammah. Akibatnya sebab akan berpotensi diikuti oleh orang awam secara tidak benar. Jika demikian, maka berarti dapat menyesatkan orang lain. Begitu sebagian dalam kitab Umdatul Mufti Mustafti juz 1 halaman 208, dan juga dalam kitab yang lain juga ada yang sama, sebagian dalam Fatwa An-Nafi'ah lil Imam Abu Bakar bin Ahmad bin Abdullah Al-Khatib Al-Ansori, Sahifah 34 sampai 35. Ya, jadi intinya ketika orang tadi itu pakai dasar hisab, itu pribadi yang boleh memulai Ramadan atau dia berhari raya, bukan untuk orang awam, apalagi ngajak-ngajak, tidak boleh. Ini di fatwa khatib juga lebih jelas lagi. La yajuzu lahuma ail munajjim wal hasib idharul fitri fadlan an idhari syi'aril id min takbirin wa sholatin. Jadi kalau memulai awal mengakhiri Ramadan dengan hisab boleh, tapi jangan takbiran di masjid, tidak boleh, haram hukumnya. Jadi tidak bisa. Kalau memang itu dibenarkan dengan hisab, menentukan dengan hisab, nggak perlu musyawarah per tahun. 100 tahun yang akan datang hari raya itu bisa dihisab sekarang. Ramadan 100 tahun bisa dihisab dari sekarang. Karena itu atas nama organisasi atau misalnya partai atau kelompok yang pakai menentukan hisab itu haram dalam mazhab Syafi'i. Nggak tahu itu seluruh mazhab atau hanya mazhab Syafi'i itu. Mengenai apakah amal hisab dapat diamalkan, indah Syafi'i khilaf ya. Pendapat yang pertama tidak dapat diamalkan sama sekali, mutlak tidak boleh diamalkan. Tapi pendapat kedua dapat diamalkan, tapi syaratnya pribadi, harus ikhfa tadi, tidak boleh untuk amah. Mazhab yang lain nggak ada di situ. Ini kita bahas mazhab Syafi'i ya. Jadi haram untuk dia tadi itu menampakkan. Jadi hari raya takbiran sendiri, padahal belum ada ru'ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, haram hukumnya. Untuk pribadinya dia sendiri aja, nggak usah nampak-nampakkan.
Jadi jangan demonstratif dalam hal masalah ini. Demikian juga dalam memulai Ramadan, karena dasarnya pakai ru'yah, bukan dasarnya pakai hisab, begitu ya. Dibolehkan pakai hisab, dibolehkan ya, dibolehkan pakai hisab untuk pribadi, tidak untuk mengajak kepada yang lainnya. Anak nggak ngajak, anak cuma memberikan wacana, nggak boleh. Memberikan wacana, ada apa yang ngajak gitu. Udah itu pribadi aja gitu, biar nggak kacau ini muslimin ini. Bener itu yang dilakukan oleh ulama ya. Karena sekarang terbukti kacau kan? Kacau sekarang terbuktinya gitu loh. Oleh karena itu di dalam penanggalan itu biasanya di belakang ada tulisannya. Jadi misalnya tanggal sekian ini Idul Fitri, di belakang ada keterangannya untuk menentukan awal Ramadan dan mengakhiri menunggu isbat daripada pemerintah. Jadi yang di penanggalan itu hanya prediksi saja, bukan sebagai kepastian. Jadi misalnya kalau hasil isbat imam itu kok tidak sama dan penanggalan, yang kalah penanggalannya. Oleh karena itu di penanggalan itu di belakang pasti yang Ahlus Sunnah Jamaah ya, itu pasti ada keterangannya untuk menentukan awal Ramadan menunggu ketetapan imam. Biasanya begitu, seperti penanggal yang diberikan oleh pondok di Mesuk, di Stogiri pasti ada begitu, ada ketentuannya. Jangan berpatokan kepada kalender. Kadang-kadang kita ini bingung ya, harus mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal di As-Sunnah tidak ada dengan mengikuti hisab, tapi mengikuti ru'yah, sumu li ru'yati wa aftiru. Kalau kita mau tanya dasarnya, dari mana kamu bisa menentukan dengan hisab? Kan itu ilmu yang baru gitu. Sedangkan di zamannya Nabi itu semuanya dengan ru'yah. Bahkan Nabi pun SAW menentukan dengan ru'yah. Lah ini kira-kira apa dasarnya? Berarti nggak pakai as-sunnah dong kalau begini nih. Gitu. Tolong jawab, banyak bawakan aja begitu. Karena itu kita juga heran gitu loh, kenapa kok dipertahankan. Kalaupun kita lihat misalnya ada di daerah-daerah Islam yang lainnya, nggak ada ruwet seperti di Indonesia nih, nggak ada. Kenapa? Pemerintah, dalam pemerintahan di sini nih udah diatur sama pemerintahnya, kadang-kadang membuat pemerintahan sendiri gitu loh, membuat pemerintahan sendiri. Lah ini jadi kacau, jadi fitnah dalam umat ini. Nah, Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.